Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Kalau kita cermati dalam bacaan Injil tadi, orang kaya dalam perumpamaan di Injil dikatakan tidak berkenan di hadapan Allah karena satu hal, yaitu karena seluruh hidupnya ia hanya berpusat pada dirinya sendiri. Kita bisa melihat beberapa bukti, misalnya yang pertama, ketika Lazarus kelaparan, jangankan menolong, punya perhatian pun tidak. Ia bersukaria di dalam kemewahan. Lazarus di dekat pintu dibiarkan sekarat. Orang kaya itu hanya berpusat pada dirinya sendiri. Bukti yang kedua, ketika sudah sama-sama mati, lihat bagaimana ia tetap fokus pada dirinya sendiri. Dia mengatakan, "Bapa, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan." Sudah mati, masih fokus pada dirinya sendiri. Dia masih memerintah. Bukti yang ketiga, kiranya kita bisa melihat alasan mengapa orang kaya itu minta supaya si Lazarus ini datang ke rumahnya, karena masih punya 5 saudara. Artinya apa? Ia tidak mau mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Fokusnya pada dirinya sendiri. Mungkin merasa terhormat, Sekali lagi, ia bisa dikatakan hatinya tak terbuka pada Allah, hatinya tak terbuka pada sesama karena terlalu fokus pada dirinya sendiri. Padahal saudara-saudariku, kita lihat di dalam bacaan kedua, kiranya juga sangat tegas. "Hai engkau manusia Allah, jauhilah kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan." Saudara-saudariku, tidak akan kita bisa mengejar keadilan, tidak akan kita bisa mengejar kesabaran, kelembutan, kesetiaan, kasih kalau kita terlalu fokus pada diri sendiri. Mesti hati kita terbuka pada Allah. Mesti hati kita terbuka pada sesama. Dengan demikian kita bisa mengejar keadilan, bisa mengejar kasih, kesabaran. Hidup sendiri difabel. Kakinya itu jari-jarinya saling menempel. Namanya Bu Catherine. Seorang perempuan difabel, sudah lanjut usia, hidup sendiri. Mungkin kita bayangkan memang sangat menderita. Di rumahnya itu, di kebunnya tumbuh pohon jambu. Kalau pohon jambunya ini berbuah pas musim, buahnya sangat banyak sekali, lebat. Biasanya dia akan menunggui di bawah, lalu mengumpulkan satu-satu jambu itu, jambu air. Kalau sudah penuh satu plastik, dia akan pergi. Kemana? Dia keluar rumah, lalu menghadang angkutan umum, pergi ke seminari di dekatnya, Seminari Mertoyudan. Dari jalan raya ke ruang tamu seminari itu, mungkin bagi orang normal 5 menit sampai. Tapi dengan susah payah ibu ini jalan, mungkin menghabiskan 15 menit, 20 menit. Dia pasrahkan jambu air satu plastik tadi kepada Romo yang menerima. Ini untuk calon pastor, ini untuk calon pastor. Tidak semua jambunya itu baik, ada yang sudah dimakan ulat.
Hati mana yang tidak perih melihat orang yang katakanlah sudah nampak dengan penderitaan, tetapi masih punya hati untuk menggembirakan orang lain? Hati mana yang tidak terharu kalau kita lihat dengan jalannya sudah susah payah, tetapi masih ingin berbagi cinta kepada orang lain? Tamparan bagi saya, tamparan bagi saudara-saudari yang barangkali masih sering berfokus pada diri sendiri, yang kadang-kadang ego terus-menerus meninggi, yang kadang-kadang pula masih mengemis perhatian dan cinta. Tetapi orang ini yang nampaknya katakanlah tak berdaya, tapi terus-menerus ingin berbagi cinta dengan keadaannya. Saudara-saudariku, moga-moga ketika kita mendengar bacaan-bacaan hari ini, hati kita senantiasa terarah pada Allah dan terbuka, peka terhadap sesama. Diberkatilah kita semua, keluarga Bapak Ibu, saudara-saudariku, sekarang dan selama-lamanya.